Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang sangat saya cintai dan banggakan. Kali ini kita akan membahas tentang riset evaluation. Jadi setelah kemarin kita membincang tentang riset evaluasi yang terkait dengan formative research, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang riset PR riset tapi pada bidangnya adalah riset evaluasi. Ya, baik. Sekarang kita akan lihat ya. Yang pertama adalah kita ingat dulu ruang lingkup riset public relation ya. Masih ingat di pertemuan pertama kita bahwa ada 3 hal terkait dengan riset itu. Yang pertama riset PR untuk mendesain program. Dalam ini adalah formative research. Oke, kita sudah melakukannya. Sekarang kita akan masuk ke ruang lingkup yang kedua, yaitu riset PR yang bertujuan untuk mengevaluasi program-program public relation yang sudah kita lakukan. Nah, tentu di dalam hal ini termasuk kita melakukan riset untuk analisis isi media. Seperti itu ya. Nah, nanti yang pertemuan setelah ini kita akan audit komunikasi. Nah, sekarang kita akan melihat pada bagaimana riset evaluasi public relation. Oke. Nah, yang pertama ingin saya katakan bahwa sebenarnya banyak hal yang apa namanya di dalam public relation itu orang seringkali belum melihat hal yang penting bahwa evaluasi terhadap program-program public relation itu penting gitu ya, tetapi seringkali itu tidak dianggap penting gitu ya terkait dengan bahwa sebuah riset ya atau sebuah evaluasi dalam program public relation itu adalah sebuah langkah yang sangat penting. Mulai dari kan kita sudah merencanakan, kemudian melaksanakan program. Nah, kemudian yang ketiga selanjutnya itu adalah kita melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, seringkali ini tidak dilakukan ya, tidak dilakukan. Orang itu seringkali sibuk untuk mendesain program PR, ya. Kita banyak waktu dilakukan untuk mendesain program PR, tapi kita lupa bahwa ketika mendesain program PR itu evaluasi, bagaimana kita akan mengevaluasi keberhasilan program itu yang seringkali diabaikan seperti itu, karena apa namanya itu harus kita lakukan gitu ya, bahwa kemudian kita perlu juga membudgetkan atau menganggarkan untuk melakukan evaluasi terhadap program-program PR yang sudah kita laksanakan. Begitu ya. Nah, seringkali itu yang terlewatkan seperti itu. Nah, mungkin kita bisa melihat buku yang ditulis oleh Don Stack gitu ya dengan Michael Sohn ya, yang dia pada sudah lama sekali, semoga ini sudah terjadi perubahan yang luar biasa ya, bahwa survei yang dilakukan terkait dengan PR pada banyak institusi, baik institusi uh, private, government dan lain sebagainya, itu menunjukkan bahwa rata-rata gitu ya, bahwa PR atau riset PR itu eh, belum belum dilaksanakan. Mereka menganggap penting, tetapi sebenarnya dalam implementasinya itu belum dilaksanakan. Seperti itu. Ini kan menjadi hal yang sangat penting sekali untuk kemudian kita lakukan begitu ya. Nah, eh, mengapa gitu ya, mengapa gitu ya kita belum melakukan, padahal sebenarnya riset kenapa sih kemudian kita perlu melakukan evaluasi terhadap program-program PR yang sudah kita laksanakan. Nah, kemudian kita bisa ini ya, kalau kita sudah melakukan evaluasi berarti kita pertama tentu kita harus punya kemampuan gitu ya, para profesional PR itu harus punya kemampuan untuk melakukan evaluasi seperti itu. Apa sih yang harus dilakukan untuk melakukan evaluasi kegiatan PR, dan kemudian mengapa sih kita penting ya, kita kemudian jadi tahu apakah sebenarnya program-program PR yang dilaksanakan itu hasilnya itu seperti apa ya, artinya seperti apa dengan hasil
dengan mengukur program-program PR itu kita jadi tahu apakah sebenarnya tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan ketika mendesain program PR itu tercapai atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian ini juga jadi penting sekali kita bisa menyusun rekomendasi-rekomendasi terkait dengan program PR yang kita lakukan. Seperti itu ya. Jadi kita sebagai orang-orang PR ya, PR itu meyakini bahwa sebenarnya program PR ini sangat penting sekali begitu ya teman-teman semua. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan evaluasi PR ya? Jadi evaluasi PR itu adalah kegiatan berbasis riset ya. Teman-teman bisa membayangkan kalau riset itu apa? Kalau riset itu kita membayangkan bahwa ada metode, ada langkah-langkah sistematis, ada langkah-langkah tertentu yang harus dilakukan. Nah, jadi evaluasi ini apa? Evaluasi PR ini apa? Yaitu kegiatan berbasis riset. Oleh karena itu, kita semua sebagai public relation officer, sebagai profesional PR itu tentu harus paham terkait dengan metode-metode penelitian yang kuat seperti itu. Itu menjadi hal yang sangat penting sekali seperti itu ya. Iya. Nah, eh gini, oke kita ya ulang ya ini biar kelihatan sekarang. Nah ini kemudian, lalu apa sih sebenarnya konsep evaluasi PR itu gitu ya, bahwa evaluasi PR itu adalah langkah keempat di dalam public relation ya. Kita ingat ya pertama kan kita akan ada apa namanya riset, kemudian riset PR kemarin adalah formatif riset untuk mendesain program, kemudian kita menyusun perencanaan, setelah menyusun perencanaan kita mengimplementasikan, setelah mengimplementasikan kita itu kemudian akan mengevaluasi ya, mengevaluasi seperti itu. Nah, juga kenapa evaluasi riset evaluasi ini sangat penting atau dibutuhkan kita untuk melihat juga apakah sebenarnya gitu ya eh, program-program PR kita itu cukup efisien dan efektif atau tidak gitu ya dan berkontribusi atau tidak dan kontribusinya ada di mana ketika kita di dalam organisasi itu. Jadi di dalam organisasi itu apakah gitu ya program-program PR kita itu berkontribusi terhadap organisasi kita. Itu juga akan dilihat pada evaluasi PR. Nah, kemudian yang ketiga bahwa evaluasi itu artinya kita akan melihat atau mengevaluasi atau menilai keefektifan dari program-program komunikasi itu. Ya, program PR itu kan program komunikasi. Nah, itu juga penting untuk lihat apakah itu eh, efektif atau sebenarnya kemudian tidak berkontribusi apapun gitu ya terhadap eh, organisasi, terhadap kemajuan organisasi, terhadap kinerja organisasi. Nah, ini penting. Intinya baik dari Wilcock and Cameron, Grunig, kemudian Nobel, semuanya mengatakan bahwa PR atau evaluasi PR itu adalah sebuah langkah yang penting di dalam public relation. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah, ini ya, maaf ini. Apa sih tujuan dari riset evaluasi ini? Ini kok ini ya. Jadi riset evaluasi ini sekali lagi bertujuan untuk mengevaluasi apakah ini kok maju sendiri ya. Apakah program-program kita itu tadi selain efisien juga efektif untuk mencapai outcome maupun output dari apa namanya dari PR kita itu seperti itu ya. Nah, kemudian di sini, nah, kemudian yang penting juga, kalau kita melakukan evaluasi dalam situasi krisis, ya seringkali kan teman-teman udah belajar manajemen krisis ya, apakah sebenarnya program-program PR kita itu juga cukup berhasil atau tidak. Bahkan mungkin kita perlu melakukan polling gitu ya, ketika di dalam program riset PR ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat pada bahwa di sini ada kategori-kategori riset PR begitu bahwa riset PR itu
itu gitu ya beberapa secara kasar gitu kita bisa memasukkan dalam beberapa kategori utama. Yang pertama kita ingin melihat gitu atau menganalisis terkait dengan efek atau dampak dari kegiatan-kegiatan PR kita atas target atau atas publiknya ya. Publiknya itu kan macam-macam ya tergantung dari kita sebenarnya ketika menyusun program PR itu siapa target audiens kita. Baik dari sisi kalau kita akan bicara tentang efek atau dampak itu kita selalu bicara pada ranah kognitif ya, kognitif atau pemahaman, kemudian attitude atau sikap itu termasuk setuju atau tidak setuju, mendukung atau tidak mendukung itu sikap ya. Kemudian behavior itu sudah melakukan action atau tindakan tertentu seperti itu. Jadi kita bisa melihat itu ya apa kategori utamanya kalau pada efek adalah seperti itu. Nah, kemudian pemikir yang lain juga menyatakan bahwa gitu ya, kalau kita melakukan evaluasi dalam kegiatan PR kita, gitu ada beberapa informasi yang harus kita catat, yang harus kita lihat gitu ya, antara lain misalnya konten ya, konten itu adalah tentu di dalam kegiatan-kegiatan PR itu juga terkait dengan pesan-pesan utama kita apa gitu ya. Apakah pesan-pesan itu misalnya kalau kita bicara tentang kognitif tadi dipahami atau tidak, kemudian pesan-pesan kita itu disetujui atau tidak, kemudian orang itu akan berubah perilakunya atau tidak karena pesan-pesan kita. Jadi kontennya itu perlu dilihat ya atau dalam arti bahwa apakah pesan-pesan itu sudah tepat untuk target grup kita ya, jumlah pesannya seperti apa. Nah, termasuk di sini person expose itu adalah berapa orang yang terpapar. Apakah sebenarnya gitu ya media-media komunikasi yang kita lakukan itu sudah pas sehingga orang yang terpapar itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya kita pengen 1.000 orang, 5.000 orang, 100 orang. Nah, berapa orang yang terpapar dari pesan-pesan kita atau program-program kita? Kemudian sama dengan Horn tadi ketika ada cognitive attitude dan behavior itu adalah juga perubahan-perubahan atau dampak yang kita harapkan. Kapan perubahan itu terjadi, bagaimana dampak atau perubahan itu terjadi itu menjadi penting. Nah, hal yang lain juga sebenarnya kita juga melihat bahwa ketika kita melakukan riset evaluasi itu adalah ya bahwa itu ada namanya domino model di mana pesan-pesan yang kita komunikasikan itu harapannya itu juga akan mengakibatkan terjadinya perubahan dari sisi knowledge atau tingkat pemahaman informasi. Kemudian attitude, sikap tadi ya, sikapnya terhadap pesan-pesan kita atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, program yang kita lakukan, dan tentu behavior di antara target publik ya, target apa sekarang itu target publik, di antara publik atau sasaran atau audiens yang kita harapkan seperti itu. Nah, jadi itu ya teman-teman semua terkait dengan kategori-kategori riset PR. Nah, ini teman-teman, tadi di dalam riset PR itu seringkali kita juga akan melihat pada awareness ya, kalau pesan sudah dikirimkan, itu bahwa riset PR itu juga akan mengukur awareness atau tingkat kesadaran dalam berbagai bentuk yang sangat beragam seperti itu. Nah, seringkali kita juga melihat apa namanya di dalam perubahan-perubahan ketika kita mengukur apa namanya kegiatan-kegiatan PR itu seringkali kita mengukurnya itu pada tataran recall. Recall itu apakah sebenarnya pesan-pesan kita itu ketika orang itu mengingatnya ya, ketika itu mengingatnya itu namanya recall. Termasuk dalam ini ada recall atas brand ya, brand recall. Apakah ketika kita memberikan pesan-pesan komunikasi, message kita kepada target grup kita, itu mereka ingat nggak? Atau ketika kita bertanya apa yang kamu ingat ketika misalnya bicara tentang perubahan iklim atau bicara tentang misalnya kita perusahaan yang apa swasta gitu ya misalnya brand terhadap apa fashion atau produk-produk kecantikan apakah brand-brand kita itu cukup diingat ya ketika kita menanyakan kepada orang itu menjadi penting ketika kita mengukurnya teman-teman. Nah,
pada tataran selain awareness itu pada tataran knowledge ya, knowledge atau pengetahuan, seringkali misalnya ini maaf, ini contohnya sangat anu ya, sangat ini apa pada sektor private gitu ya atau swasta atau barang yang apa namanya profit ya perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi profit itu misalnya. Oh, pengetahuannya bahwa produk ini eh, sangat berharga gitu ya, dilihat dari harganya misalnya seperti itu. Oh, produk ini disampaikan kepada kita itu dengan sangat jujur gitu ya. Atau produk ini sangat bagus. Oh ya, produk ini seperti yang saya harapkan ya, sesuatu yang seperti saya. Jadi dia merasa relate gitu ya kalau bahasa anak-anak sekarang bahwa oh produk ini adalah pilihan yang keren untuk saya gitu. Nah ini beberapa yang sangat penting yang kita ukur juga. Itu bisa menjadi beberapa ukuran ketika kita mengukur tentang knowledge atas pesan-pesan komunikasi yang sudah kita lakukan. Nah ini juga beberapa terkait dengan knowledge gitu ya. Knowledge gitu misalnya orang kemudian menjadi berpikir bahwa oh ya saya kira produk ini sangat apa bagi kita sebagai konsumer itu tidak ramah misalnya seperti itu. Wow gitu ya. Apakah orang juga akan berpikir bahwa produk ini reliable, produk ini merefleksikan apa background sosial saya gitu bahwa saya akan memberi produk ini karena produk ini apa menggambarkan gaya hidup saya gitu ya. Nah, seperti itu menjadi sangat penting sekali ya, teman-teman semua. Ini bagian dari bagaimana kita mengukur keberhasilan pesan-pesan komunikasi yang sudah kita sampaikan tentu melalui program-program PR. Itu nanti akan diukur. Nah, di dalam program-program PR itu teman-teman kita apa sih yang perlu kita ukur? Nah, tadi salah satu yang kita ukur adalah terkait dengan desire. Desire itu kalau kita ingat ya teman-teman AID ya, aduh AIDA seperti itu ya. Jadi misalnya terkait dengan produk, kemudian terkait dengan apa namanya teman-teman semua, terkait dengan brandnya ya, brandnya, layanannya, topiknya, orangnya seperti itu. Nah, seringkali kita pada hal-hal tertentu yang kita sampaikan, nah itu mana yang kemudian orang akan ingat seperti itu. Nah, sekarang teman-teman kita masuk gitu ya bahwa seringkali ada beberapa yang mengatakan bahwa ada dua kategori terkait dengan riset evaluasi PR. Pertama, tadi kita sudah jelaskan bahwa ini ingin mengukur dampak dari kegiatan-kegiatan atau program-program komunikasi terhadap target audiens kita. Seperti itu. Nah, yang kedua, kita ingin mengukur apakah sebenarnya pesan-pesan yang kita kirimkan melalui pihak-pihak ketiga itu sebenarnya juga dipahami atau tidak. Ya, seperti itu. Nah, ini teman-teman. Jadi, intinya apa? Bahwa ketika kita melakukan program-program komunikasi, itu ketika lewat media, apakah sebenarnya juga media itu sangat tepat menangkap pesan-pesan kita. Ini juga sangat penting sekali. Selain langsung kepada target audiens kita mengukur, kita pun juga penting mengukur pada pihak-pihak ketiga. Dalam hal ini seringkali seperti halnya media seperti itu. Nah ini hanya salah satu contoh saja. Kita bisa menyebut pihak-pihak ketiga itu banyak sekali ya seperti itu. Nah, di sini dalam hal ini misalnya pihak ketika kita bisa mengatakan itu adalah apa media, kita maka perlu sekali gitu ya apakah pesan-pesan yang kan banyak ya program-program media relation ya. Ini menjadi penting. Tetapi sekarang ketika dalam dunia digital tentu sudah berbeda ya. Artinya ada semakin luas, tidak hanya kita setiap institusi, setiap organisasi itu bisa membuat medianya sendiri. Nah, ini yang kita sebut adalah ketika media itu dikelola oleh orang lain seperti itu atau media massa seperti itu yaitu bisa yang print ya, print, kemudian bisa media-media yang portal-portal berita, bahkan mungkin audiovisual ya audiovisual itu ya seperti televisi kemudian juga misalnya seperti media-media yang lain seperti itu. Nah kita perlu melihat apakah sebenarnya pesan-pesan yang kita sampaikan itu betul-betul diterjemahkan, diterima, diinterpretasikan dengan yang sama oleh
oleh pihak ketiga tadi misalnya betul-betul menghadirkan atau betul-betul itu ada fakta-fakta yang memang seperti kita harapkan ditampilkan oleh pihak ketiga, tidak terjadi misstatement atas apa yang kita sampaikan, tidak ada fakta-fakta yang kemudian disembunyikan dari media itu perlu kita cek untuk mengukur terkait dengan bagaimana pemberitaan kita yang ada di media seperti itu. Nah, yang terakhir adalah hal yang paling bagus ketika kita melihat program-program PR itu ketika sudah pada tataran advocacy. Nah, termasuk di sini adalah juga yang dimaksud dengan advocacy ini adalah juga pihak ketiga tadi ya, selain media juga orang-orang lain ya, misalnya ketika kita melihat sudah ada banyak pihak-pihak ketiga yang sudah misalnya I will recommend this brand, this product, this service, this issue, this topic, this person ya to my friend ya dan kolega-kolega saya. Ini berarti program PR kita sudah sukses sekali teman-teman ya, seperti itu. Jadi salah satu yang diukur juga apakah advokasi di sini adalah maksudnya orang lain itu sudah dengan sukarela mempromosikan apakah itu brand kita, apakah itu produk kita, atau itu layanan kita, isu kita, topik kita, orang apa eh, apa ya orang-orang yang bekerja di tempat kita itu menjadi sudah sangat luar biasa gitu ya. Kemudian juga dia sudah akan mengatakan bahwa orang-orang itu target group itu juga akan seperti saya mendapatkan keuntungan dari brand, produk, layanan karena kan macam-macam ya tergantung pada perusahaannya atau institusinya. Apakah kita sedang apa misalnya itu perusahaan-perusahaan yang menjual apa servisnya atau menjual produk atau mungkin kalau isu atau topik itu adalah apa namanya ya kalau kita misalnya untuk isu-isu sosial seperti itu kalau person itu mungkin kita sedang dalam tanda petik menjual atau mempromosikan orang seperti itu ya teman-teman. Nah, kita juga I like to tell people about gitu ya. Misalnya saya sudah dengan sukarela akan menyampaikan kepada orang-orang seperti itu. Nah, yang keren itu adalah juga word of mouth itu ya. Word of mouth itu sudah pada tataran advocacy. Dan bahkan sekarang ini di era-era digital ini juga penting sekali bahwa user gitu ya sudah mereview website kita, bahkan juga lewat media sosial kita tentang informasi-informasi tentang kita. Wah, ini berarti kalau kita sudah pada tahapan ini, kalau kita nanti melakukan evaluasi dan ternyata program-program evaluasi kita itu sudah kita bisa mengukur pada tahapan advokasi ini berarti sudah sangat sukses. Nah, itu teman-teman semua begitu ya terkait dengan riset PR pada kategori evaluasi. Jadi penting sekali pertama bahwa saya ingin mengatakan bahwa penting sekali kita melakukan evaluasi program PR. Itu pertama. Mengapa program PR itu penting? Ya karena kita jadi mengerti apakah program-program PR yang kita lakukan itu sudah cukup efektif, sudah cukup efisien betul, ataukah juga sudah berkontribusi terhadap kinerja organisasi. Gitu ya, jangan sampai itu nothing ya bahwa program-program PR yang kita lakukan itu ternyata tidak menyumbang gitu ya, tidak menyumbang pada capaian-capaian atau kinerja dari institusi yang kita wakili seperti itu. Nah, ini juga menjadi berat kalau seperti itu kan begitu ya. Jadi menjadi penting. Nah, yang ketiga adalah saya ingin mereview tadi bahwa kemudian konsep PR itu adalah evaluasi PR itu adalah bagian dari research, maka bagi PRO, bagi apa para PR, profesional PR, maka menguasai metodologi terkait dengan evaluasi PR itu menjadi sangat penting sekali. Gitu ya, teman-teman semua. Nah, kemudian yang selanjutnya bahwa di dalam evaluasi PR gitu tadi ya, evaluasi PR itu ada beberapa hal, tapi yang jelas bahwa evaluasi PR tadi ada yang dikatakan bahwa ini bagian dari tahap keempat dalam sebuah siklus program PR gitu ya, karena kan uh, riset PR untuk mendesain program, merencanakan program, implementasi dan melakukan riset seperti itu. Nah, kemudian kategori-kategori utama dalam evaluasi PR tadi kita bisa melihat bahwa orang akan melihat pada efek atau dampak. Nah, dampak ini macam-macam teman-teman, mulai daripada tataran eh,
knowledge gitu ya, kemudian juga pada tataran attitude atau sikap, sikap itu setuju atau tidak dengan pesan-pesan dan program-program kita, menolak atau tidak, dan kemudian kita mengukur pada behaviornya. Jadi dalam program komunikasi, dalam program PR, tidak harus selalu melihat itu pada efek atau dampak atau behavior, karena capaian untuk bisa orang dan knowledge-nya paham terhadap program-program kita itu sudah sebuah capaian yang luar biasa. Nah, juga penting untuk melihat awareness ya. Awareness itu tadi sering disebut sebagai recall. Apakah sebenarnya ketika program itu sudah kita sampaikan, orang kemudian akan mengingat akan program-program yang sudah kita sampaikan seperti itu. Nah, kemudian juga yang penting teman-teman semua di dalam program apa namanya program PR ini ya, selain tadi recall, adalah pada tataran advocacy. Kita ketika apa riset PR itu melakukan evaluasi PR itu, kita juga perlu melihat pada advocacy. Advocacy itu apa? Tadi ketika pihak ketiga tadi bisa media ya, bisa orang gitu yang memang dia sudah merekomendasikan pada orang lain. Nah, kalau sudah muncul banyak orang seperti itu, berarti program kita sukses. Termasuk tadi konsep-konsep word of mouth. Bahkan terakhir adalah dalam dunia digital, ketika orang kemudian sudah mereview dengan positif, kemudian dia juga merekomendasikan orang lain, memberikan apa berpartisipasi ya, misalnya dia like, kemudian juga dia sekali lagi mereview, itu sudah menjadi hal-hal yang perlu kita lihat di dalam PR itu tadi ya, dalam melakukan evaluasi program PR. Nah, ini teman-teman semua terkait dengan konsep dasar evaluasi PR tadi, mulai dari apa itu, mengapa, kategorinya seperti apa, bagaimana kita mengevaluasi apa yang dievaluasi. Demikian teman-teman semua yang bisa saya sampaikan terkait dengan evaluasi program PR ini. Eh, Semoga memberikan pemahaman yang lebih mendalam gitu ya, terkait dengan program apa evaluasi PR ini, bahwa ini adalah penting gitu ya. Eh, Meskipun dalam kenyataannya seringkali banyak institusi ya belum menganggap penting evaluasi PR, padahal di dalam sebuah siklus manajemen PR, evaluasi PR itu adalah hal yang mendasar sama pentingnya dengan planning seperti itu. Sekali lagi demikian teman-teman semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.